Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi manajemen pada PT Wahana Adiwidya Bandung dengan metode data flow diagram atau DFD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Gustina Dwi Putra dengan NIM 51121818058. Lalu ada juga Tommy Raka Panuntun 51121919003. Lalu ada Santi Anissa 51121919018. Lalu saya sendiri di sini ada Nira Anissa Triana dengan NIM 51121919023. Lalu ada juga Dede Geri Gantara dengan NIM 51121919031. Selamat menyaksikan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi sistem informasi. Di sini ada menurut Robert A. Leach and K. Roscoe Davis yang diterjemahkan oleh Yogianto HM dalam bukunya Analisis dan Desain Sistem Informasi 2005 halaman 11 menyebutkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi sistem informasi manajemen. Menurut Davis 2010 halaman 3, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu, integrate, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Mukijat 2009 halaman 17 berpendapat bahwa sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data oleh suatu organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu dengan maksud memberikan data yang bersifat intern maupun data yang bersifat ekstern untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil perusahaan PT Wahana Adiwidya. PT Wahana Adiwidya ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa broker properti atau agent properti. Di kawasan Bandung, PT Wahana Adiwidya berdiri pada tahun 2009 dan sudah mulai beroperasi sekitar bulan Juni. Salah satu tujuannya sendiri adalah untuk memasarkan rumah-rumah milik rekanan. Perusahaan ini akan melayani informasi dengan harga rumah baru dan second yang akan dijual di wilayah Bandung dan sekitarnya. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi. Untuk direktur utama, di bawahnya ada direktur keuangan dan personalia. Untuk di bawah direktur keuangan dan personalia, ada manajer operasional dan manajer keuangan dan personalia. Untuk di bawah manajer operasional, di bawahnya ada supervisor primary dan supervisor secondary. Untuk supervisor primary dan supervisor secondary, di bawahnya memiliki marketing. Lalu manajer keuangan dan personalia, di bawahnya ada administrasi dan accounting. Nah, di sini saya Tommy Raka Panuntun NIM 51121919003 yang kemudian menjelaskan terkait dengan flow map penjualan. Nah, bisa dilihat bahwa ada tabel berikut ya. Bisa dilihat ada bagian pembeli, kemudian marketing, juga ada bagian notaris. Nah, untuk bagian marketing, jadi flow map penjualan itu diawali pada bagian marketing. Marketing membuat form penjualan ya, apa saja yang kemudian nanti akan diinput oleh pembeli. Kemudian jika sudah selesai, maka form tersebut diberikan kepada pemberi, diberikan kepada pembeli, kemudian oleh pembeli diisi. Nah, diisi form penjualan jika sudah fix, jika pembeli sudah kemudian mengisi semua apa yang ada di sana, maka form penjualan itu diperiksa oleh marketing ya, bergeser ke marketing, kemudian diperiksa oleh marketing apakah sudah lengkap atau tidak. Jika tidak lengkap, maka form penjualan dikirim kembali ke pembeli untuk kemudian dilengkapi apa yang saja tidak lengkap. Tapi jika sudah lengkap, maka form penjualan bergeser ke bawah. Jika memang sudah tidak kemudian membutuhkan legalitas, maka form penjualan di save oleh marketing, disimpan oleh marketing. Tapi ada memang hal yang perlu legalitas dari notaris, maka form penjualan diberikan kepada notaris, kemudian diproses legalitasnya, apakah memang sudah
legal, sudah kemudian sesuai dengan peraturan, maka form penjualan tersebut aman di save oleh notaris. Nah, jika sudah semuanya, maka form legalitas diberikan kepada marketing, juga diberikan kepada pembeli gitu. Ini sudah legal, boleh kemudian dibeli dan kemudian dijual begitu. Selanjutnya terkait dengan diagram konteks sistem informasi pemasaran dan penjualan. Kasusnya adalah rumah yang sedang berjalan di PT Wahana Adi Widaya. Nah, bisa dilihat di sini ada di tengah itu ada lingkarannya, 0 sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah. Kemudian ada pembeli, ada pemilik rumah, juga ada direktur utama dan juga ada notaris. Nah, di sini masing-masing daripada pembeli dan pemilik rumah mengisi form-form khusus gitu. Kalau untuk pembeli dia mengisi form penjualan, kemudian form pelunas dan juga AJB, kemudian diisi form pelunasan AJB diisi, kemudian kalau itu pemilik rumah maka kwitansi DP, kwitansi lunas diisi oleh pemilik rumah. Itu disimpan dari satu sistem yang bulat, itu di sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah. Nah, kemudian diperiksa form tersebut oleh notaris, juga diperiksa oleh direktur utama gitu. Direktur utama mengakses hal itu, apakah tersebut ya laporan-laporan gitu seperti rugi dan laba, laporan pemasakan, laporan pemasukan. Nah, untuk notaris diperiksa lah form penjualannya. Nah, jika semuanya sudah beres, maka bagian notaris nanti masuk lagi ke sistem. Nah, sistem kemudian memberikan form lunas kepada pemilik rumah dan memberikan form pelunasan dan juga AJB kepada pembeli. Begitu. Untuk selanjutnya terkait dengan data flow diagram level 1 sistem informasi pemasaran dan penjualan gitu ya, dan penjualan rumah gitu. Nah, bisa dilihat juga di sini ada diagram flow-nya dimulai daripada pembeli. Pembeli di sini mengisi form penjualan. Ada 1.1 penjualan diproses. Nah, form penjualan tersebut diperiksa oleh notaris. Nah, kepada notaris. Nah, kemudian pembeli juga setelah diperiksa, pembeli kemudian mengisi form pelunasan dan AJB isi ya tadi. AJB isi tadi dilunasi oleh cut. Nah, untuk selanjutnya yaitu data flow diagram level 1 sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah. Nah, dimulai daripada pembeli ya. Di sini pembeli mengisi form penjualan, kemudian form penjualan tersebut dikirim ke notaris. Nanti notaris memeriksa form penjualannya apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian pembeli juga mengisi form pelunasan dan AJB ya, ke bawah gitu, ke kiri bawah. 1.3 pelunasan. Nah, form pelunasan tersebut nanti akan kemudian dikirim atau bisa diakses oleh admin. Di situ dihitunglah laporan rugi labanya. Kemudian ke bawah, jika ke kanan itu maka form lunas itu ke pemilik rumah. Pemilik rumah sudah menerima form lunas, kwitansi DP yang tadi pemilik rumah sudah isi, itu kwitansi DP sama kwitansi lunas, maka dikirimlah ke 1.2 yaitu pembayaran uang muka. Itu pembayaran uang muka, maka form pelunasan dan AJB sudah bisa diberikan kepada pembeli. Nah, pembeli setelah tadi mengisi ya sudah, jadi surat-suratnya sudah lengkap gitu. Dan daripada pembayaran uang muka itu juga nanti masuk 1.2 itu masuk ke admin. Nah, admin terkait dengan ya pembayaran uang muka dan juga pelunasan itu masuk ke admin. Jadi laporan rugi laba dan laporan pemasukan. Nah, untuk selanjutnya data flow diagram level 2, proses 1, 2 gitu. Nah, sebentar ya, saya tidak terlihat. Nah, untuk data flow diagram level 2, proses 1, 2. Nah, di sini bisa dilihat ada 2.1, 2.2, 2.1 dan 2 saja. Kemudian ada
bisa dilihat dari 2.1 ini buat laporan dan pelunasan AJB. Nah, ini form pelunasan dan AJB, jika ke kanan itu catat laporan pemasukan gitu 2.2, kemudian laporan pemasukan juga masuk ke direktur utama. Nah, dari 2.1 juga itu ada form pelunasan. Nah, pelunasan sudah, maka pelunasan dan AJB sudah, maka form pelunasan tersebut kemudian diberikan kepada pembeli. Nah, pemilik rumah di sini kwitansi DP, mengisi kwitansi DP, memberikan itu ke laporan pelunasan dan AJB. Nah, setelah itu laporan pelunasan AJB tadi memberikan form pelunasan ke catat laporan pemasukan, kemudian form pelunasan tersebut juga ada pada pembeli gitu. Nah, selanjutnya data flow diagram level 2 proses 1-3 ya. Nah, di sini ada pembeli juga ada pemilik ya, bisa dilihat dari mulai pembeli ini form lunas dan AJB yang tadi, kemudian catat pelunasan gitu. Nah, diisi 3.1 dicatat pelunasan gitu, pelunasannya sudah masukkah? Kalau sudah masuk, kepada form lunas pemilik gitu, form lunas pemilik gitu, memberikan kwitansi lunasnya kepada laporan transaksi ya. Nah, catat laporan transaksi diproses, laporan transaksi diproses, kemudian menjadi 3.3 yaitu catat laporan pemasukan. Nah, sudah pemasukan, laporan pemasukan jika sudah selesai, kemudian di 3,4 itu catat laporan pemasukan yang kemudian nanti setelah proses 3.1, 3.2, 3.3 kemudian 3.4-nya sudah lengkap, maka hal tersebut sudah lengkap datanya, kemudian diberikan kepada direktur utama yang nantinya akan diproses sebagai laporan rugi laba gitu, dilihat apakah hal ini menguntungkan atau tidak gitu. Baik, untuk selanjutnya saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Santi Anissa, NIM 51121919018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks, perancangan sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah pada PT Wahana Adiwidya. Pada tahap pembuatan diagram konteks yang sekarang merupakan hasil dari perubahan atau perbaikan sistem diagram konteks yang sedang berjalan pada perusahaan tersebut, di mana dari sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah melalui data pemasaran konsumen, lalu masuk ke admin, lalu masuk ke data edit data rumah, lalu kembali lagi ke sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah. Dari situ melalui aktivasi dan validasi dan informasi rumah masuk ke pembeli, lalu data konsumen dan pemasaran, lalu kembali lagi kepada sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah. Selanjutnya mengenai data flow diagram level 1, sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah pada PT Wahana Adiwidya. Berikut ini adalah data flow diagram yang diusulkan dalam perancangan sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah pada PT Wahana Adiwidya. Yang pertama yaitu daftar member, lalu masuk ke data member, lalu add member, melalui data member, lalu login ke member. Dari login member terbagi menjadi dua, yaitu data pemasaran, masuk ke app pemasaran, melalui data pemasaran, lalu ke pemasaran. Dari data pemasaran lalu masuk ke admin, edit data rumah, dan pemesanan. Dari pemesanan melalui info rumah lalu ke pembeli. Yang kedua yaitu aktivasi dan validasi melalui pembeli. Selanjutnya yaitu data forum diskusi lalu kembali ke login member. Dari pembeli lalu masuk ke data member, lalu kembali ke langkah awal yaitu daftar member. Selanjutnya data flow diagram level 2 proses 1/2, sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah pada PT Wahana Adiwidya. Berikut ini adalah data flow diagram yang diusulkan dalam perancangan sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah pada PT Wahana Adiwidya. Pada data flow diagram level 2, yang pertama yaitu app member, melalui data member, lalu masuk ke verifikasi data. Setelah itu data pemasaran, lalu masuk ke app pemasaran. Dari data pemasaran, lalu masuk input data pemasaran, melalui data pemasaran, lalu masuk admin. Selanjutnya yaitu diagram ERD atau Entity Relationship Diagram pada perancangan sistem informasi pemasaran dan penjualan
pada PT Wahana Adiwidya. Yang pertama yaitu user, lalu mengirim pesanan berisi data rumah, lalu digunakan pada rumah. Melalui pemasok, data rumah mengirim lalu ke marketing. Selanjutnya yaitu implementasi program yang digunakan pada PT Wahana, yaitu program XAMPP untuk koneksi antara aplikasi Dreamweaver dengan berbasis data, di mana XAMPP yaitu suatu perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source atau bebas, serta mendukung di berbagai sistem operasi, baik Windows, Linux, atau Mac OS. XAMPP digunakan sebagai standalone server atau berdiri sendiri, atau bisa disebut dengan localhost. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Dinar Dwi Putra. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya Tommy, sistem informasi pada PT Wahana Adiwidya Bandung ini menggunakan aplikasi atau program yang bernama XAMPP ya. Nah, saya akan menjelaskan tampilan dari program yang telah dibuat atau dirancang oleh PT Wahana Adiwidya Bandung. Nah, di sini ada gambar dari tampilan home yang ditampilkan saat aplikasi baru di running ya. Jadi setelah aplikasi di running langsung muncul tampilan seperti gambar berikut ini. Nah, selanjutnya setelah tadi ada tampilan home dari aplikasi ini, untuk pelanggan yang belum mempunyai akun, untuk membeli produk kami harus mendaftarkan member terlebih dahulu ya. Jadi dari home, klik saja yang bawah kanan itu ada daftar member, kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada pada gambar ini ya. Nah, setelah itu isi data-data pribadi, kemudian setelah jadi akan baru bisa login dan membeli produk kami. Ya, setelah akun dibuat dan sudah tersimpan, maka pelanggan bisa masuk ke login member ya. Seperti ada tampilan di kanan saya ini, di situ ada masukkan username. Jadi pelanggan bisa memasukkan username yang sebelumnya telah dibuat pada daftar member ya. Ada username dan kemudian ada passwordnya, kemudian disubmit seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada form pemasaran ya. Di sini ada tampilan form dari pemasaran. Kalau misalnya para pelanggan kami juga ingin memasarkan produk rumah atau tanah propertinya ya, bisa diisi data-data sebagai berikut ya. Jadi di sini kita bisa membantu juga untuk melakukan pemasaran yang dilakukan oleh kami sebagai perantara, dan penjualnya adalah para pelanggan kami. Nah, di sini juga ada tampilan form data pencariannya atau cari data. Di sini jika Anda mau mencari properti rumah atau tanah, bisa mengisi kategori-kategori sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kisaran harganya, rupiah dari berapa sampai berapa. Terus kategorinya yang dijual atau yang disewa. Kemudian ada tipe propertinya, mau rumah atau tanah, kemudian disubmit. Jadi kita bisa mencari sesuai keinginan kita. Ya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini ada tampilan halaman property search. Ada dua contoh gambar. Yang gambar pertama misalkan di harga 800 juta dengan kategori rumah yang dijual, lalu propertinya rumah dan berlokasi di Bandung, dan contoh gambarnya diserapkan di tabel. Lalu yang bawahnya ada kisaran harga sama 800 juta, kategorinya yang dijual, properti rumah dan lokasi di Bandung. Selanjutnya tampilan halaman detail rumah atau tanah. Yang di sini menerapkan gambar yang lebih detail. Untuk ininya bisa menghubungi marketing associate Hendra Cahya
dengan harga 600 juta, luas tanah 1100 meter persegi dan luas bangunan 1100 meter persegi. Dan selanjutnya tampilan halaman data masuk, yaitu data masuk nomor 1, kode rumah 17, nama admin Hendra Cahya, properti rumah, harga 700 juta, luas tanah 1700 meter persegi, luas bangunan 1700 meter persegi, luas bangunan 1700 meter persegi, berada di Kota Bandung, kategorinya dijual, titlenya Hendra House, dan tersemat contoh gambar rumah yang dijual. Yang kedua, kode rumah 18, nama admin Winda Trisna Wulan, properti rumah, harganya 900 juta, luas tanah 2600 meter persegi, luas bangunan 2500 meter persegi, berada di Kota Bandung, kategori dijual, dengan title Winda House 3. Dan selanjutnya, kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dengan penjabaran permasalahan serta pemecahannya pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang penerapan website pada PT Wahana Adiwidya Bandung adalah sebagai berikut. 1. Dengan adanya sistem informasi pemasaran dan penjualan secara online di PT Wahana Adiwidya, maka pelanggan dapat dengan mudah melakukan pemasaran properti rumah ataupun tanah. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi pemasaran dan penjualan secara online di PT Wahana Adiwidya, maka perusahaan ini dapat dikenal luas dan dapat memperbanyak pelanggan. Dan yang ketiga, sistem informasi berbasis web yang telah dibuat sangat mendukung untuk mengetahui terjadinya penambahan data properti rumah atau tanah dan mempermudah juga pengolahan data. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.